Selamat sore semuanya, memperkenalkan nama saya Kelly Chan dengan NIM 2133040101445. Saya jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Dr. Hotua Samosir. Konsep dasar sistem informasi akuntansi. Dalam suatu organisasi, keberadaan informasi menentukan sikap dalam pengambilan keputusan. Para pengambil keputusan akan mudah mengambil keputusan jika memiliki informasi yang berkualitas. Menurut Hall 2013, sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Menurut Marshall dan Paul, sistem adalah suatu rangkaian dari dua komponen atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Informasi adalah data yang diproses menjadi laporan dan berguna bagi pemakainya. Contoh dari informasi adalah, seorang investor saham sedang berinvestasi pada perusahaan A. Lalu, investornya mencari informasi mengenai perusahaan A. Setelah mendapat informasi mengenai perusahaan A, maka ia akan memutuskan untuk menahan, membeli, atau menjual kembali saham tersebut. Akuntansi adalah suatu sistem input dan output informasi yang berupa laporan keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya. Unsur-unsur sistem akuntansi terdiri dari formulir dan catatan. Catatan sendiri terdiri dari jurnal, buku besar pembantu, dan laporan. Menurut Mulyadi 2016, sistem akuntansi adalah suatu organisasi, formulir, catatan, laporan yang dikoordinasikan dengan sedemikian rupa untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan. Formulir dan catatan. Catatan sendiri terdiri dari jurnal, buku besar pembantu, dan laporan. Sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu membantu perusahaan mengembangkan produk entitas yang dihasilkan dengan cara pengurangan biaya. Yang kedua yaitu penyediaan informasi yang tepat waktu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga meningkatkan efisiensi. Yang keempat yaitu memberikan keunggulan daya saing dalam suatu entitas. Tujuan sistem informasi akuntansi yang pertama adalah penyempurnaan standar pelaporan. Yang kedua, pengurangan biaya klerikal. Yang ketiga, peningkatan uji silang. Tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik dapat mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggara catatan akuntansi. Uji silang maksudnya adalah pemeriksaan pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain.
Menurut Boards, terdapat 6 komponen sistem informasi akuntansi yang dikenal dengan 6 blok bangunan. Yang pertama yaitu blok masukan, yang kedua adalah blok model, yang ketiga adalah blok keluaran, yang keempat adalah blok teknologi, yang kelima adalah blok basis data, yang keenam adalah blok kendali. Blok model mencakup berbagai prosedur transaksi, modal logika, instruksi, dan perhitungan matematis. Modal persamaan akuntansi yang berfungsi untuk mengumpulkan dalam rangka untuk menghasilkan keluaran. Blok masukan merupakan kumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data transaksi. Blok keluaran berupa informasi yang berkualitas. Blok teknologi mencakup perangkat keras, tenaga ahli, perangkat lunak, jaringan komputer yang digunakan untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data. Blok basis data mencakup tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan informasi pemakai. Blok kendali berfungsi untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi berfungsi secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Siklus proses transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah sistem akuntansi pokok, yang kedua adalah sistem akuntansi piutang, yang ketiga adalah sistem akuntansi utang, yang keempat adalah sistem akuntansi pengajian dan pengupahan, yang kelima adalah sistem akuntansi biaya, yang keenam adalah sistem akuntansi kas, yang ketujuh adalah sistem akuntansi persediaan, yang kedelapan adalah sistem akuntansi aset tetap. Hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi. Prinsip dan karakter dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi adalah sama, yaitu sama-sama suatu sistem. Yang berbeda hanyalah ruang lingkupnya saja. Sistem informasi manajemen merupakan induk dari sistem informasi manajemen. Dan sistem informasi manajemen merupakan induk dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan informasi akuntan yang untuk kepentingan internal dan eksternal. Sedangkan sistem informasi manajemen lebih luas karena data yang diolah bukannya hanya data untuk kepentingan akuntansi, tetapi untuk kepentingan manajemen juga. Peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama, sebagai perancang sistem informasi akuntansi, akuntan berperan dalam memberikan ketepatan data input, jurnal, dan pelaporan sesuai dengan aturan. Yang kedua, akuntan sebagai akuntan manajemen. Sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, maka akuntan manajemen harus mengerti sistem informasi akuntansi yang diberi untuk memberikan masukan ke pengembang jika sistem terjadi masalah. Akuntan sebagai auditor eksternal untuk memberikan masukan perbaikan sistem informasi akuntansi kepada manajemen dalam bentuk manajemen letter. Akuntan sebagai auditor internal memberikan rekomendasi perbaikan
dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam internal kontrol yang memadai. Akuntan sebagai auditor fraud untuk memberikan masukan sistem informasi akuntansi jika terdeteksi fraud yang disebabkan oleh sistem informasi akuntansi. Contoh konsep dasar sistem informasi akuntansi. Para pengguna keputusan keuangan dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik akan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas yang akan memudahkan pengambilan keputusan bagi para pengguna. Contoh-contoh komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu blok masukan. Contohnya transaksi perbankan dengan nasabah melalui ATM, internet, dan lain-lain. Yang kedua adalah blok model. Contohnya prosedur penghitungan pembayaran dan pencatatan gaji. Yang ketiga adalah blok basis data. Contohnya database. Yang keempat adalah blok kendali. Contohnya sistem informasi akuntansi yang harus dilindungi dari bencana alam, kecurangan, akses data, dan pihak-pihak yang tidak berwenang. Hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi. Prinsip dan karakter dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi adalah sama, yaitu sama-sama suatu sistem. Yang berbeda hanyalah ruang lingkupnya saja. Sistem informasi manajemen merupakan induk dari sistem informasi manajemen. Dan sistem informasi manajemen merupakan induk dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan informasi akuntan yang untuk kepentingan internal dan eksternal. Sedangkan sistem informasi manajemen lebih luas karena data yang diolah bukannya hanya data untuk kepentingan akuntansi, tetapi untuk kepentingan manajemen juga. Blok keluaran berupa informasi yang berkualitas. Unsur-unsur sistem akuntansi terdiri dari formulir dan catatan. Catatan sendiri terdiri dari jurnal, buku besar pembantu, dan laporan. Siklus proses transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah sistem akuntansi pokok. Yang kedua adalah sistem akuntansi piutang. Yang ketiga adalah sistem akuntansi utang. Yang keempat adalah sistem akuntansi pengajian dan pengupahan. Contoh-contoh komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu blok masukan. Contohnya transaksi perbankan dengan nasabah melalui ATM, internet, dan lain-lain. Yang kedua adalah blok model. Contohnya prosedur penghitungan pembayaran dan pencatatan gaji. Yang ketiga adalah blok basis data. Contohnya database. Yang keempat adalah blok kendali. Contohnya sistem informasi akuntansi yang harus dilindungi dari bencana alam, kecurangan, akses data, dan pihak-pihak yang tidak berwenang. Demikian materi ini saya sampaikan. Tunggu video berikutnya, pertemuan kedua tentang metodologi perkembangan sistem informasi. Terima kasih.